Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai identifikasi dan perlindungan manajemen aset informasi. Selanjutnya ada anggota kelompok. Yang pertama ada Fikri Sari Ahnaf dengan NIM 202153175. Yang kedua ada Citra Arum Indraswari dengan NIM 202212048. Yang ketiga ada Vivin Dwi Umaya dengan NIM 202212049. Selanjutnya ada saya sendiri, Siti Lailatuh Rahma dengan NIM 202212054. Yang selanjutnya ada Laila Fitriani dengan NIM 202212081. Selanjutnya ada Saifullah dengan NIM 202212082. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Pengertian dan pentingnya manajemen aset informasi. Manajemen aset informasi mencakup proses identifikasi, verifikasi, perlindungan, dan pengelolaan aset informasi yang dimiliki oleh organisasi. Manajemen aset informasi penting untuk yang pertama dan mengurangi risiko kebocoran data, yang kedua memenuhi kesehatan hukum dan regulasi, yang ketiga mendukung efisiensi operasional, yang keempat memastikan keberlanjutan bisnis di tengah ancaman cyber. Aset informasi mencakup semua data, informasi, dan sistem yang digunakan oleh organisasi untuk menjalankan operasionalnya, termasuk data yang disimpan, yaitu yang terdiri dari basis data, dokumen, dan file digital. Kemudian ada sistem dan aplikasi yang terdiri dari perangkat lunak yang digunakan untuk memproses informasi. Yang ketiga, infrastruktur yang terdiri dari jaringan, server, dan perangkat keras yang mendukung pengolahan informasi. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Tujuan manajemen aset informasi. Yang pertama, mengurangi risiko kebocoran data. Manajemen aset informasi memastikan semua data perusahaan dikelola dengan baik dan aman. Dengan begitu, risiko data sensitif jatuh ke tangan yang salah atau hilang dapat diminimalkan. Ini melibatkan tindakan seperti enkripsi data, kontrol akses yang ketat, dan backup data secara teratur. Kedua, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Banyak industri memiliki peraturan ketat terkait pengelolaan data pribadi. Manajemen aset informasi membantu perusahaan mematuhi semua regulasi ini, menghindari denda, dan menjaga reputasi perusahaan. Ketiga, mendukung efisiensi operasional. Dengan mengelola aset informasi secara efektif, perusahaan dapat menemukan dan memanfaatkan data yang dibutuhkan dengan cepat. Ini meningkatkan produktivitas dan mengurangi waktu yang terbuang dan mencari informasi. 4. Memastikan keberlanjutan bisnis di tengah ancaman cyber. Ancaman cyber terus berkembang. Manajemen aset informasi membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman ini. Dengan begitu, bisnis dapat terus berjalan tanpa terganggu oleh serangan cyber. Selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Proses identifikasi aset informasi ada beberapa langkah. Yang pertama, inventarisasi aset, melakukan pengumpulan serta pencatatan data mengenai semua aset informasi yang dimiliki termasuk lokasi dan bentuk, fisik maupun digital. Yang kedua, klasifikasi aset, mengelompokkan aset berdasarkan tingkat sensitivitas dan pentingnya untuk operasional. Yang ketiga, analisis risiko, mengidentifikasi potensi ancaman, kerentaan, dan dampak yang mungkin timbul pada setiap aset informasi. Yang keempat, penilaian kepatuhan, mengevaluasi kepatuhan aset terhadap regulasi atau standar keamanan seperti ISO 27001 atau GDPR.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ancaman terhadap aset informasi. Ini ada 4 ancaman. Yang pertama itu ada serangan cyber, yang kedua akses tidak sah, yang ketiga ada bencana alam atau fisik, yang keempat ada insider threats. Nah, yang pertama itu serangan cyber seperti adanya malware, phishing, atau serangan DDoS. Nah, yang kedua, akses tidak sah ini dipengaruhi oleh akibat kontrol akses atau kata sandi yang tidak aman, itu bisa mengakibatkan lemahnya kontrol akses. Nah, yang ketiga itu ada bencana alam atau fisik yang seperti adanya tanah longsor, banjir, atau bencana lain yang dapat merusak infrastruktur tersebut. Nah, yang keempat atau yang terakhir ini insider threats. Nah, ini merupakan ancaman yang berasal dari pihak eksternal atau luar yang disengaja atau tidak disengaja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu strategi perlindungan aset informasi. Yang pertama ada keamanan fisik, yaitu melindungi perangkat keras dan lokasi penyimpanan informasi. Yang kedua ada keamanan teknologi informasi, yaitu firewall dan antivirus menggunakan perangkat lunak untuk melindungi jaringan dan sistem. Yang kedua ada enkripsi data, yaitu melindungi data sensitif dengan metode enkripsi. Yang ketiga kebijakan dan prosedur. Yang pertama, kebijakan keamanan informasi, yaitu mengembangkan kebijakan yang jelas untuk pengelolaan dan perlindungan aset informasi. Yang kedua, ada pelatihan karyawan, yaitu memberikan edukasi kepada karyawan tentang keamanan informasi. Yang keempat, yaitu audit dan pemantauan. Melakukan audit rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan serta memantau aktivitas mencurigakan. Yang kelima, yaitu integrasi manajemen risiko. Menggabungkan manajemen risiko dalam setiap tahap pengelolaan aset informasi untuk mengurangi dampak potensi ancaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita lanjut kepada slide selanjutnya, yaitu teknologi pendukung dan best praktek. Yang pertama ada Zero Trust Architecture atau ZTA. Ini adalah pendekatan keamanan cyber yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip jangan percaya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sistem, ada yang namanya verifikasi. Itu untuk menentukan bahwasanya benar kita atau tidak. Nah, yang kedua ini ada Data Loss Prevention. Data Loss Prevention atau DLP adalah pendekatan keamanan yang dirancang untuk mencegah kebocoran data sensitif, baik secara tidak disengaja maupun disengaja keluar organisasi. Nah, ini dapat memantau dan memblokir dan mendeteksi bila mana ada beberapa indikasi kebocoran pada data, itu bisa kita atasi dengan ini. Kemudian yang terakhir adalah cloud security. Ini adalah rangkaian kebijakan teknologi, kontrol dan layanan yang dirancang untuk melindungi data, aplikasi dan infrastruktur yang digunakan dalam lingkungan komputasi awam. Tujuannya adalah untuk memastikan integritas, kerahasiaan dan ketersediaan aset digital yang di-host di cloud. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.